Indonesia 2020 adalah Indonesia yang berkarakter. Indonesia 2030 Indonesia yang sejahtera. Indonesia 2045 adalah Indonesia adidaya. Itulah visi itu. Dan sukses untuk Sherly. Mudah-mudahan Sherly senantiasa terus mampu menjadi orator ulung wanita di Indonesia. Karena modal dasarnya memang sejak dulu perempuan Aceh itu diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi pemimpin di segala bidang, baik sebagai pemimpin perang ya Laksamana Kemalahayati, kemudian di dalam pemerintahan itu ada Sri Ratu Safiatuddin, dan juga di dalam peperangan juga bagaimana Cut Nyadim bisa berjuang dari kalimat la ilaha illallah, dan dia alhamdulillah sampai akhir hayatnya itu juga cinta kepada Allah itu yang dia tunjukkan dalam perjuangan. Dan hari ini saya mungkin baru adalah perempuan pertama di Aceh yang sekian puluh tahun tidak pernah ada perempuan yang duduk di jabatan eksekutif. Saya sangat bangga karena hari ini Tuhan Allah yang kita berharap karena memang pemuda itu akan bisa memberikan dampak positif kepada pemuda kalau dilakukan oleh pemuda. Mengatakan, itu kan bisa-bisanya Ibu Eliza gitu ya. Toh dulu seperti itu. Tapi kalau Sherly yang mengatakan, tentu pemuda itu akan lebih, wah begini nih, harus siapa dari dunianya gitu. Karena dari dunianya, jadi kalau perempuan tuh lebih suka kalau yang bicara perempuan itu sendiri. Kalau pemuda, itu sukanya kan pemuda itu karena usia muda itu usia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Belajar itu, sukses di Indonesia. Niatkan ini untuk ibadah kepada Allah. Perempuan dari dulu selalu ikut berjuang. Jadi satu yang perempuan selalu ikut berjuang. Kita dapat contoh seperti Siti Hajar waktu itu mencari air zam-zam untuk anaknya itu. Perjuangannya seorang wanita berjuang pakai hati. Jadi akhirnya sampai sekarang air zam-zamnya yang berkarakter dan sejahtera itu fungsi yang paling pokok, itu fungsinya ada dipegang di tangan wanita. Berarti optimis Indonesia 2030 bisa ya Mbak? Bisa kalau sejak kecil ditanamkan karakter itu, nilai-nilai agama jangan ya, justru di pundak para pemuda itulah masa depan Indonesia ke depan ini diperjuangkan. Jadi untuk anak-anak muda terus berkarya, belajar yang rajin. Berarti optimis 2030 Indonesia bisa ya Mbak? Bisa, yakin optimis. Indonesia 2030. Indonesia bisa. Indonesia 2030. Indonesia bisa. Oke. Kita berpisah. Sini nama saya Ahmad Syafi'i. Saya mahasiswa Master Sarjana Perkawinan Negara. Kita di jurusan Akuntan Perbankan Syariah. Mengenai kita sangat bersyukur sekali kedatangan seorang Sherly gitu ya, yang beliau sedang mengikuti perlombaan internasional gitu ya. Nah, kita mendoakan mudah-mudahan kedepannya Pak Sherly tidak hanya menjadi seorang finalis gitu, tapi istilahnya dalam sepak bolaan itu jadi to be winner gitu. Nah, kemudian untuk kesan-kesannya sangat bagus sekali ya, di sini sangat memotivasi untuk diri kita, untuk kita pribadi terutama untuk mahasiswa STEBAN gitu. Itu dari teman-teman dari mindset masing-masing begitu, yang tadinya mungkin sedikit belum begitu matang gitu, sehingga di sini bisa menjadi titik tolak kami untuk kedepannya bisa semakin baik untuk menumbuhkan dan mengembangkan atau memajukan negara ini dengan mungkin dari jurusan kami yaitu perbankan dari sektor perekonomian seperti itu. Nah, mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
dari STEBA, Mister Staf Mirza Syarifudin Prawira Negara. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Syarif sudah mengadakan kegiatan ini, sudah memotivasi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya Pak Syarif bisa lebih baik lagi. Amin. Enggak bagi saya mau supaya masih lebih maju terus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mufti. Ya, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi PMT seluruh Indonesia dan juga pengurus atau katakanlah Dewan Pakar baik di Masyarakat Syariah maupun di ISMI, dan juga pengurus atau ketua di KBPI. Ya, itu aktivitas sosial saya bisa lebih banyak bergaulnya dengan jelata ya, karena memang dari sisi PMT. Tapi pekerjaan saya juga atau sangat hobi saya lebih banyak di sektor keuangan. Sejak 84 sampai sekarang pun saya masih sebagai bankers ya, dan juga sebagai senior advisor di beberapa transnational company yang lokasinya di luar negeri, termasuk di Middle East. Jadi yang namanya Dubai, Abu Dhabi itu sesuatu yang biasa saya lihat rutin. Asia, Eropa juga seperti itu. Ya, tapi juga karena saya di BNT, saya juga biasa lihat rutin kemiskinan di seluruh Indonesia. Tapi juga hiruk pikuknya para selebritis di Eropa ya, dan di Timur Tengah. Maksudnya selebritis adalah cara hidup jelita atau orang kaya di sana. Tapi juga kalau di Indonesia cara hidup jelata atau orang miskin di Indonesia. Nah, dua gabungannya sangat kontras yang membuat saya sangat antusias. Jadi orang-orang seperti Shirley sangat betul-betul apresiatif terhadap program Presiden, dan khususnya kepada Shirley saya sangat amazing, nggak menyangka masih semudah seperti itu. Muslimah ya, pakaian ala muslimah yang sangat baik, cantik anaknya, tapi betul-betul cerdas spiritual, emosional, dan yang lebih penting juga seperti biasanya cerdas intelektual. Tapi tentu kita mengharapkan kalau seorang presiden, walaupun sekarang baru kandidat atau program, saya sangat berharap memang nanti betul-betul menjadi presiden, karena kecerdasan spiritual dan emosional seperti yang saya katakan tadi sangat luar biasa. Pemahamannya dengan hanya 10 hari di Dubai, dia bisa menceritakan Dubai dari sisi baik. Dan saya juga berharap Shirley nanti bukan hanya Dubai, Singapura dia bisa melihat ya. Lalu sisi-sisi tempat-tempat yang merupakan contoh sangat baik, misalnya Kuba, bertahan walaupun diembargo oleh Amerika, dan mungkin juga saya harapkan dia juga pergi ke Tehran ya, di mana di sana juga kalau kita mau mencari orang miskin juga hampir nggak ada. Pada saat dia juga dia keliling di Indonesia ya, ke tempat-tempat yang ekonominya melonjak, padahal di sana hanya dengan kekuatan pondok pesantren, yaitu SD, SMP, dan SMA. Tapi dia bisa sangat bagus melonjak seperti mungkin nanti saya akan bawa Shirley ke Sidogiri ya, satu lembaga keuangan mikro syariah yang sudah menguasai baik sektor produktif dengan omset 4 triliun yang hanya dikelola oleh lulusan-lulusan madrasah. Sehingga kalau nanti betul-betul insya Allah Shirley menjadi presiden, dia presiden untuk Indonesia.
satu, mari kita ubah namanya. Jangan kita sebut sumber daya manusia. Karena begitu kita menempatkan sebagai sumber daya manusia, kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Jadi yang kita harus tingkatkan adalah kualitas manusia Indonesia. Ya, kualitas manusia Indonesia. Saya setuju kunci kemajuan ada pada manusia. Dan tujuan pembangunan adalah untuk manusia Indonesia. Jadi, mari kita fokus pada manusia. Kenapa selama ini kok maksudnya pada pendidikan? Bukan ahli pendidikan. Yang kita tahu persis bahwa intinya adalah pada kita meraih kualitas manusia yang terbaik. Nah, saya membayangkan di 2040 kalau kita melihat ke depan, nomor satu harus karakter utama yang harus dimunculkan sekarang ini adalah orang-orang yang berintegritas. Dunia bergerak ke arah praktek penuh integritas. Ini nomor satu. Jadi luar biasa penting bagi kita untuk menjalankan integritas. Yang kedua, berkompeten. Dan kompetensi yang kita miliki adalah kompetensi yang kita bisa menjadi jagoan, bukan domestik tapi global. Jadi kenapa ini penting? Karena kita akan memasuki era meritokrasi. Ya, di mana siapa menduduki apa bukan berdasarkan latar belakang, tapi berdasarkan kompetensinya, pendidikannya. Anda perhatikan saja mobil-mobil yang sekarang jalan, yang menjadi supir dan jenis supir itu bedanya etnik bukan, bahasa bukan, apa yang membedakan? Pendidikannya. Karena itu, dan kita akan memasuki era itu nanti. Indonesia memiliki manusia yang begitu banyak dan kompeten begitu amat. Indonesia bisa menguasai. Jadi menurut saya manusianya, karakternya itu integritas, dan kedua kompetensi. Dan kedua-duanya itu masuk dari pendidikan harusnya. Ya, dan pendidikan ini artinya dari rumah. Jadikan rumah-rumah kita sebagai lahan-lahan untuk tumbuhnya bibit manusia Indonesia cemerlang yang berbangga. Nah, terkait itu kan nanti ada ahli generasi. Kalau sekarang misalnya kalau kami menganggapnya sebagai orang tua atau apa, tapi nanti ketika zaman itu datang, kan ada ahli generasi ke kami. Bagaimana tanggapan Pak Anies dengan ada kontribusi pemuda, terutama pemuda di zaman kita nih, zaman kita sekarang terhadap kesiapan kita untuk mengambil estafet masa ini? Ya, anak-anak muda amat siap dan begitu banyak stok anak-anak muda yang baik, berprestasi, berkarakter banyak sekali. Hanya saja kita sering melihat orang-orang muda yang bermasalah. Karena itulah yang diekspos media massa. Anak-anak hebat, mereka stoknya amat banyak. Saya sangat optimis dan menurut saya anak-anak ini bukan hanya siap untuk menerima tongkat estafet, mereka akan melampaui prestasi generasi ini. Pasti mereka akan membuat Indonesia jauh lebih baik. Generasi baru ini, lihat anak-anak baru ini dahsyat, hebat. Kita patut bangga. Karenanya saya tidak sedikit pun punya pesimisme, apalagi kekhawatiran tentang kesiapan anak-anak adik-adik yang lebih baik dan seterusnya. Saya merasa sangat bangga atas nama Universitas Paramadina, seluruh sivitas akademika di sini, bahwa Sherly berhasil menjadi satu dari 10 finalis program ini. Dan kita melihat kehadiran Sherly di sana mudah-mudahan bisa mewarnai, karena kehadiran Sherly di kampus sendiri selalu memberikan makna. Terlibat begitu banyak kegiatan, aktif, dan prestasi akademisnya cemerlang. Kita membutuhkan anak-anak muda yang seperti Sherly ini, dan kita amat mendukung. Dan kita berharap Sherly sukses di sini, Sherly bisa menjadi yang insya Allah nomor 1, itu harapan kita. Dan kami amat yakin kalau Sherly menjadi nomor 1, seluruh juri dan seluruh penyelenggara akan bisa mempromosikan Sherly sebagai contoh, sebagai teladan bagi anak-anak mahasiswa di Indonesia.
kami sangat merekomendasikan, kami sangat mendukung, dan dukungan ini tanpa kualifikasi. Insya Allah sukses selalu menemani Sterling. Terima kasih.